Halo guys, selamat siang. Balik lagi di Sake Salwa Podcast. Jadi pada kali ini aku akan ngajak kalian buat ngebahas hal-hal random sih sebenarnya. Kita akan ngobrol-ngobrol hal-hal random seputar Solo bareng temen aku. Hai, kenalin nama saya Aisyah Arini. Sekarang saya berada di Sake Salwa Podcast. Saya temannya Salwa. Hai, salam kenal. Jadi kita bakalan cerita sedikit tentang kehidupan di Solo selama di Solo. Yes, of course. Sebelumnya mau nanya dulu, gimana nih kabar kamu? Alhamdulillah sehat walafiat. Salwa gimana? Alhamdulillah juga. Kesibukannya apa nih selain skripsi ya kak? Selain skripsi apa nih? Nyari gawe. Nyari gawe. Buat masa depan. Boleh. Agak cemerlang. Mau nanya dulu nih, sebenarnya kamu orang mana kak? Aku sebenarnya asal Solo, tapi ya stay-nya di Jakarta karena ngikut ayah. Udah lama di Jakarta kah? Iya, dari tahun 2006 sebenarnya. 2006 sampai SMA kah? Iya, sampai SMA. Berarti sampai tahun 2019. Iya. Mau nanya nih. Apa itu? Kamu pernah ngerasain culture shock gak sih? Ini culture shock ya, walaupun kamu aslinya orang Solo ya kan? Walaupun aslinya dia orang Solo, tapi pasti punya culture shock sendiri balik ke kampung kan? Karena udah lama tinggal di ibu kota. Jadi kira-kira pasti ada culture shocknya sedikit gitu? Iya, pasti ada dong kalau culture shock. Apalagi kan kalau soal bahasa, terus ya apa ya kebiasaan orang-orang sini, itu bener-bener ya sebenarnya nggak jauh beda sih Jakarta sama Solo ya. Terutama Jakarta sama-sama Jawa kan, meskipun sana ada orang Betawinya juga, tapi gue juga paham sih soal apa ya culture-nya di sana, dan di sini gue harus lebih respect. Kalau sama yang lebih tua ngomongnya harus lebih halus gitu. Tapi kalau yang Betawi ya sebenarnya sama-sama halus, cuma ya intonasinya agak beda gitu, cara berbicaranya. Itu sih kalau culture shock-nya cuma di bahasa aja. Kalau budaya udah terbiasa karena dibiasakan sama ibu sendiri, biar menyesuaikan sama-sama asalnya dari mana, terutama dari Solo itu. Berarti udah pernah ini kan kalau orang luar Jawa nih, luar Solo lah, kaget dengan makanan Solo yang manis. Kamu ada ngerasa kaget gak sih kayak di Jakarta rasanya itu gurih, asin, tapi kalau di Solo rasanya lebih dominan. Itu aku nemuin beberapa teman-teman aku yang dari luar daerah, terus kayak masakan Solo terlalu manis nih, kayak lebih manis banyakan kecap ya. Iya benar. Aku juga gimana ya? Jangankan makanan, minuman deh. Aku kalau di Jakarta bilang es teh, dibikininya es teh tawar. Tapi kalau di sini es teh jadi tambah gula ya. harus ini ya, harus lebih komplit gitu. Makanya kayak wah, aku ngomongnya kebalik nih kalau di sini. Kalau di Solo aku harus ngomong es teh tawar ya tulis tambah tawar. Kalau di sini ditulis es teh manis ya jelas tambah gula gitu kan. Ya nggak jauh juga kalau di Jakarta kayak kalau es teh manis ya dibikinnya manis, kalau es teh tawar ya tulis tawar gitu. Jadi harus komplit juga. Tapi nih katanya es teh Solo itu lebih enak daripada es teh. Iya, lebih apa sih bahasanya, mondo-mondo nggak sih? Mondo-mondo. Iya. Mondo-mondo. Soalnya lebih apa ya? Tehnya itu beda gitu. Jadi dari orang-orang luar Jawa cerita. Kalau masalah makanan emang terlalu manis. Tapi kalau masalah teh tuh Solo enak banget sih. Makanya di setiap penjuru jalan Solo tuh ada yang jual es teh 3.000 jumbo lagi. Kalau di Jakarta berapa tuh? Goceng. Nggak apa-apa. Ya. Kita menertawakan tentang bukan kesenjangan sosial, realistis aja gitu kan. Di tahun 2023 nggak mungkin kita tidak realistis. Krisis moneter. Akhir bulan ya kak? Awal bulan. Awal masa akhir. Gitu. Oke. Terus kalau misalnya nongkrong nih kan, Jakarta sama Solo pasti nggak jauh beda lah. Masih ada anak-anak yang hits, anak-anak yang mengikuti asupan sosial media di kamu. Menurut kamu kafe atau tempat ngopi yang enak di Solo itu di mana? Yang pernah kamu rasain nih, pernah kamu cobain, kamu datengin?
Aku waktu itu karena dekat rumah itu kopi lawe sama kopi parang. Terus kopi apa ya yang satunya tuh pokoknya masuk gang gitu. Nah terus aku mikir kayak dari 3 kopi ini yang satu mahal, yang satu ya kekecilan porsinya, terus yang satu juga wah terlalu rame ya begitu. Untuk kita yang introvert. Terus aku harus nyari kopi-kopi yang nyeludup itu bener-bener harus apa ya, nemunya tuh bener-bener susah, apalagi harga murah, kualitasnya 10/10, terus tempatnya cozy ya buat introvert banget, itu bener-bener susah menurut aku gitu. Apalagi kurang terlihat ya di sosmed gitu, itu bener-bener susah sih. Ada beberapa hidden gem juga sih yang sebenarnya enak tau. Ada tuh yang namanya pokoknya di deretan Kampung Batik Lawe ya. Itu apa ya, aku lupa namanya. Aduh, kopi enak. Enggak tahu. Bentar, aku lupa. Di Kulon Wun kalau nggak salah. Bukan Kulon Wun. Ada deh. Itu tempatnya benar-benar kayak rasa di dalam keraton. Nggak terlalu ramai, tapi kopinya enak. Agak pricey juga sih. Tapi ya menurut aku itu sebanding dengan tempat yang disajikan. Benar, kamu masuk ke dalam keraton. Pernah masuk ke Mangkunegaran nggak? Pernah. Nah, kayak gitu tuh, 11-12 kayak di ruang tamunya Mangkunegaran itu. Itu sama enak sih, bener. Tapi emang ada pricey aja untuk kita, untuk kantong mahasiswa. Iya. Ya kan? Tapi kalau kita kaum mending, kalau bagi gue mending Burjo. Kopi saset is the Best, ya kan? Terus ada nih satu. Apa itu? Tempat wisata. Sebenarnya tempat wisata Solo itu bagus-bagus tuh. Tapi mungkin kurang tereksplor aja kali ya. Iya. Kayak yang aku bilang tadi, Kampung Batik Lawean. Sebenarnya gini ya, di rumah gue tuh kan kawasan Kampung Batik sebenarnya. Dulu aktif banget, banyak banget yang ya distributor batik maupun yang pembuat batik sebagainya, itu memang masih ada. Tapi ya terhitung jari lah sekarang, benar-benar udah gara-gara efek pandemi ya kemarin. Gue ngeliat di Kampung Batik tuh ya lu tau lah, tutupan semua dan sebagainya. Kayak mikir, wah di Solo nih kalau semisal memang bukan tempat wisata, Kampung Batiknya masih bertahan ya gitu. Aku mikirnya gitu. Contoh kayak jangankan batik kecil ya, batik yang ternama pun juga belum tentu kesentuh sama pariwisata, sama wisatawan gitu menurut aku. Tapi sekarang ya media sosial itu yang berpengaruh besar lah istilahnya, berpengaruh besar banget buat suatu daerah, suatu brand atau suatu individu lah, seorang individu gimana gitu. Jadi pas aku waktu itu lihat di TikTok yang berseliweran, sekarang Kampung Batik itu lebih bukan ke arah bikin batiknya sih, lebih bukan memproduksi batik ya, lebih ke arah tempatnya, lebih ke arah buat foto-foto Instagramable. Iya, pariwisata aja gitu. Dan sekarang susah tau. Berarti sama kayak Kauman kan? Aku juga mikir waktu terakhir kali aku lewat Kauman itu juga ya emang udah individualis semua ya. Jadi dulu tuh memang udah buka-bukaan gitu, tapi sekarang udah ya tergantung lah, emang ada yang buka yang mana, nah tinggal kita join aja. Sekarang kayaknya di Solo pakai batiknya batik cap ya, yang terus kayaknya udah jarang banget aku ngeliat orang nulis batik gitu. Ya, enggak, jadinya nyampe kapan itu kalau misalnya itu, dan harganya bakal lebih pricey tergantung kainnya juga sih. Itu pas gue pernah itu kalau emang gue telusuri, kalau memang mau bikin batik tulis, lo bisa request bahan kainnya, terus mau modelnya kayak apa, tapi kecuali yang disaranin sama Mangkunegaran itu kan nggak boleh batik coraknya yang apa sih? Yang biasanya itu pokoknya ada batik yang tidak boleh dipakai sama yang bukan berdarah biru. Tuh ada coraknya. Sampai tuh. Maaf guys, tadi kita harus pindah ruangan karena kelasnya mau dipakai. Jadi kita nyari tempat alternatif nih, ya kan? Nggak usah dipotong-potong, takutnya nanti tempatnya dipakai lagi. Nggak apa-apa, kita sambung aja. Tadi kita bahas sampai batik. Iya, benar banget. Tadi bahas sampai tempat batik tulis nih, batik tulis ya kan. Tadi kan kata kamu sesuai dengan
kain yang bikin budgetnya jadi tinggi. Tapi menurutku kalau batik tulis itu lebih otentik nggak sih? Lebih apa ya, bisa dibilang lebih ada nilai seninya yang benar-benar kerasa. Oh Iya, ini karena emang pure. langsung terjun kan buat di situ. daripada yang cap. Kalau cap mungkin lebih cepet kali ya. Lebih Iya, karena kan emang udah ada modelnya, terus tinggal cap doang. cap kan? aja gitu. Tapi kalau yang tulis itu lebih otentik dan lebih apa ya, lebih enak, lebih realistis aja gitu gambarnya. Iya. Menurut aku ya kan. Sama ini nih, tahu nggak Lokananta? Yes. Gue seliweran banget di TikTok kan, kayak wah ini destinasi baru nih, FYP nih. Tahu nggak itu tuh kemarin abis ada project pop. Lo pasti nggak tahu kan, kemarin ada project pop, ada siapa lagi ya, artis ternama kemarin tuh ada di situ manggung coy. Dan kurang apa ya, kurang itu, kita kurang info aja, jadi kita nggak datang. Ada project pop, ada siapa lagi gitu. Gila sih, keren, super keren Itu banget. karena masih baru kan, reopening kan. Tapi tempatnya estetik. Itu harga masuknya di 25.000. Iya, kalau untuk galerinya itu sama kayak M Block sih. Kalau M Block di Jakarta itu kan sistemnya kayak apa ya, kayak tempat buat acara-acara gitu sih sebenarnya. Kalau emang ada event-event itu buat tempat event, di situ bisa. Terus yang menariknya nih, Lokananta itu juga galeri, khususnya untuk galeri saja itu kan memang 25.000, karena memang untuk fasilitas di sana kan sudah diperbarui ya, semua sudah lebih lengkap dari sebelumnya dong. Nah di situ kayak menarik banget buat gue, kayak terutama healing tempat-tempat yang ada hijau-hijaunya juga, terus terutama ada kafe-kafenya dan tempat-tempat destinasi lain. Menurut gue itu udah bagus banget sih. 25.000 worth it menurut gue kalau untuk hanya masuk ke galerinya aja. Tapi galerinya bagus sih. Lo bayangin itu tuh dari tahun udah berapa sih, 66 tahun ya. 66 tahun kita ngelewatin berapa generasi coba? Berapa generasi musik? Kayak gila, keren banget cuy. Lo harus mampir sih ke Lokananta. Harus mampir ke Lokananta, dan itu sangat-sangat worth it. Cuma dengan 25.000 kamu lolos semua, bisa masuk dan bisa dapat foto-foto estetik di sana. Iya benar banget. Bener banget kan. Apalagi kayaknya nanti katanya tuh sering bakalan ada event sih. Iya, karena kan di situ sudah ada kayak sebutannya blok ya, blok Lokananta. Terutama blok Lokananta nanti akan lebih banyak event-event menarik, itu untuk literally ya, kita yang butuh tempat buat bikin event, buat lebih meriah lagi dan lebih estetik tentunya, itu mungkin bisa di situ. Jadi Colomadu, di Colomadu ada saingannya sih sekarang ya. Oh, Colomadu kan punya Karanganyar, kalau Solo punya Lokananta. Keren gak sih? Keren banget. Yaudah, ini mau lanjut kelas kan? Kamu mau lanjut bimbingan? Atau bimbingan aja? Kayaknya gue pengen cus balik aja gimana? Oh iya, balik aja, karena nggak apa-apa sih kan, bimbingannya masih itu kan, buat langkah selanjutnya kan di Juli ditiadakan dulu nih ya kan, buat inilah buat wisuda sama buat adik-adik PBAK, iya kan. Terus nggak apa-apa, sekarang waktunya chill dulu bro, istirahat dulu bro, nggak apa-apa. Persiapin apa yang kita butuhin, Ambis dan yang boleh. penting kita semangat. Ambis boleh, istirahat jangan lupa. Yes, ingat mental health first. Karena ke psikolog itu lebih mahal Daripada healing.